teman-teman semua. Kali ini saya akan berbagi mengenai soal dan pembahasan UKPPG tahun 2024, khususnya untuk topik 3 modul 2, dengan materi kesejahteraan psikologis warga sekolah. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, and comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, kita langsung saja masuk ke soal nomor 1. Mengapa praktik pendidikan yang mendukung keterampilan sosial emosional dianggap dapat berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis atau istilahnya well-being ya peserta didik? Yang nomor A, membantu peserta didik untuk dapat memahami bahwa tujuan hidup mereka adalah mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nampaknya ini tidak cocok ya. Kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi nomor A itu salah. Kemudian nomor B, membantu peserta didik untuk dapat memahami dan mengelola emosi mereka, sehingga mereka cenderung untuk lebih mampu menciptakan hubungan yang positif, memiliki motivasi yang tinggi, dan mengalami kebahagiaan pada proses pembelajaran. Nampaknya yang nomor B ini adalah sempurna sekali ya, sebagai sebuah alasan mengapa praktik pembelajaran sosial emosional itu dapat berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis peserta didiknya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan pendidik untuk menjadi teladan bagi peserta didik dalam upaya meningkatkan kompetensi sosial emosional adalah kita cek yang nomor A, dengan menerapkan dan kemudian mengartikulasikan strategi yang digunakan kepada peserta didik ketika pendidik berupaya mengelola emosi saat menghadapi situasi yang sulit. Nampaknya yang nomor A ini masuk ya, salah satu contoh tindakan ya. Kemudian nomor B, dengan mengevaluasi praktik disiplin dan kebijakan sekolah terkait penerapan keterampilan sosial emosional. Nampaknya kurang cocok juga ya. Jadi yang nomor 2 ini jawabannya itu adalah A. Jadi dengan menerapkan dan kemudian mengartikulasikan strategi yang digunakan kepada peserta didik. Ketika pendidik berusaha mengelola emosi saat menghadapi situasi yang sulit, pendidik dapat menjadi teladan bagi peserta didik dalam upaya meningkatkan kompetensi sosial emosional. Ini menunjukkan kepada peserta didik bahwa mengelola emosi adalah bagian yang penting dari menjadi pendidik dan bahwa mereka juga dapat mengelola emosi mereka sendiri. Kita lanjut ke soal nomor 3. Cek ya. Keadaan ekonomi berkelanjutan yang ditandai dengan suasana hati dan sikap yang positif, hubungan yang positif dengan peserta didik dan guru lain, ketahanan dan optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman belajar mereka di sekolah. Definisi ini disampaikan ataupun merupakan definisi dari. Ya, ini sendiri adalah merupakan definisi dari kesejahteraan psikologis peserta didik atau istilahnya adalah student well-being ya. Jadi definisi yang disampaikan itu menggambarkan kesejahteraan psikologis peserta didik yang mencakup suasana hati dan sikap positif, hubungan yang positif dengan peserta didik dan guru lain, ketahanan dan optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman belajar mereka di sekolah ya. Jadi hakikat di modul maaf ya, di topik 3 modul 2 itu adalah kesejahteraan psikologis peserta didik ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A. Next, yang nomor 4, meningkatkan kesejahteraan psikologis warga sekolah itu dapat diwujudkan melalui komitmen kita sebagai seorang pendidik untuk menciptakan keterampilan sosial emosional diri kita sendiri sebagai orang dewasa. Kesel menjelaskan bahwa pengembangan keterampilan sosial emosional oleh orang dewasa di sekolah dapat dilakukan melalui 3 upaya. Nah, oke, yang A, menjadi teladan, refleksi berkelanjutan, dan berbagi. Yang B, belajar, berkolaborasi, dan berbagi. Yang nomor C, berkolaborasi, belajar, dan menjadi teladan. Jadi yang nomor 4 ini adalah 3 upaya Kesel itu adalah yang C ya.
Jadi yang pertama itulah berkolaborasi, kemudian yang kedua itu adalah belajar, kemudian yang ketiga itulah menjadi teladan. Jelas ya teman-teman? Dengan berkolaborasi dengan peserta didik, pendidik dapat membangun hubungan yang positif dan mendukung, yang dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial emosional. Dengan belajar dan mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka sendiri, pendidik dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan menunjukkan kepada mereka bagaimana mengelola emosi dan berinteraksi dengan orang lain secara positif. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dari pernyataan berikut ini, manakah yang menurut Bapak dan Ibu merupakan dampak dari upaya yang dilakukan guru untuk meneladankan kompetensi sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Jadi kata kuncinya adalah upaya, ya. Kata kuncinya adalah upaya, kemudian di sekolah, ya. A. Peserta didik dan warga sekolah dapat melihat langsung bagaimana tekanan yang dihadapi guru. Oh, nggak cocok ya. Masa kita bisa melihat tekanan yang dihadapi guru ya? Nggak cocok ya. Tidak bisa diteladankan itu. Nomor B. Peserta didik dan warga sekolah dapat berkontribusi dalam menciptakan budaya sekolah yang penuh rasa hormat dan saling peduli warga sekolah. Nampaknya ini bagus ya opsinya, tetapi yang ditanyakan adalah upaya. Yang nomor C, peserta didik dan warga sekolah dapat membedakan mana guru yang stres, mana yang tidak. Wah, ini bahaya ini ya. Masa kita sebagai seorang guru atau pendidik menunjukkan keadaan yang stres di hadapan anak-anak mereka ya. Atau teman-teman mau melihat saya ini stres apa tidak ya? Teman-teman bisa apa namanya tulis di kolom komentar ya. Jadi yang nomor C itu nampaknya salah ya. Lucu ini optionnya ya. Pilih nomor D, peserta didik dan warga sekolah dapat mempromosikan perkembangan sosial serta psikologis mereka. Ya, nampaknya ini option yang apa namanya datar ya. Tetapi yang ditanyakan sekali lagi upaya untuk meneladankan. Nah, itu ya. Yang nomor E, peserta didik dan warga sekolah dapat melihat langsung bagaimana keterampilan sosial emosional digunakan dan membantu mengelola tantangan sosial dan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Nampaknya yang nomor E ini yang paling benar menurut saya. Kalau menurut teman-teman seperti apa? Sekali lagi, walaupun memiliki pendapat yang berbeda, silakan disampaikan di kolom komentar. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Nomor 5, nomor 6 ya. Sekelompok guru di sebuah sekolah menengah pertama melakukan pertemuan untuk mendiskusikan data hasil survei lingkungan belajar. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa hubungan antara guru dan peserta didik di jenjang kelas kurang berjalan dengan baik. Pengungkapan ini mengarahkan semua guru-guru yang mengajar di jenjang kelas tersebut untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut, baik sesama guru dan juga dengan sesama peserta didik di jenjang kelas tersebut untuk mencari solusi dalam upaya memperbaiki keterampilan berelasi mereka. Berdasarkan deskripsi situasi di atas, apa yang sebenarnya dilakukan oleh guru yang di atas? A. Berkolaborasi untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional. Yang B, memodelkan keterampilan sosial emosional dan emosional kepada guru-guru lain. Jawabannya itu adalah yang A ya. Jadi dalam situasi ini, guru-guru dapat berkolaborasi untuk mendiskusikan hasil survei, hasil survei lingkungan belajar untuk mencari solusi dalam meningkatkan hubungan guru dan peserta didik di jenjang kelas tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional mereka sendiri, sehingga mereka dapat lebih baik berinteraksi dengan peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung ya. Jadi sekali lagi ini adalah aspek yang ditonjolkan adalah aspek berkolaborasi ya. Kita masuk ke nomor 7 ya teman-teman. Guru dapat melakukan upaya belajar untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional mereka sendiri. Salah satu upaya belajar yang dilakukan oleh guru di antaranya. Jadi yang ditanyakan adalah upaya belajar ya teman-teman. Oh, ya. Yang nomor A, dengan melakukan refleksi terhadap keterampilan sosial emosional pribadi
ataupun diri sendiri. Nampaknya ini betul ya, hakikat belajar itu adalah refleksi ya. Yang nomor B, dengan berupaya mengembangkan kapasitas orang lain untuk memiliki dan menerapkan. Jadi jangan sampai kita memaksakan kepada orang lain untuk memiliki kompetensi sosial emosional. Nampaknya nomor B salah ya. Nomor C, dengan berkolaborasi dengan sesama pendidik. D, meneladankan keterampilan sosial emosional di antara teman sejawat. Kemudian yang D adalah dengan terkoneksi dengan peserta didik. Jadi yang ditanyakan adalah upaya belajar untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional. Jadi caranya adalah dengan melakukan refleksi ya. Jadi menurut saya nomor 7 ini adalah A yang paling tepat. Jadi refleksi yang dilakukan ini adalah dengan melibatkan kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Kemudian mengidentifikasi area di mana mereka perlu meningkatkan keterampilan dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan tersebut. Ini dapat melibatkan bagaimana mencari saran dari rekan kerja, menghadiri pelatihan atau lokakarya, ataupun mencari bimbingan dari mentor atau konselor ya. Konselor ya teman-teman, bukan konselon ya. Berdelapan. Guru dapat melakukan upaya berkolaborasi untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional dirinya sendiri. Berikut ini yang bukan. Nah, sekali lagi ini pertanyaan yang bukan. Nanti hati-hati ya teman-teman ya. Ditanyakan yang bukan. A. Membangun komunikasi dua arah dengan keluarga. Cocok. Nomor B. Mencoba mengenal peserta didik lebih baik sebagai individu, berupaya tanggap terhadap kebutuhan mereka, belajar dari mereka untuk kepentingan sekolah, dan membangun kepercayaan relasional. Bagus ya. Nomor C. Memecahkan permasalahan secara kolaboratif dalam rapat pendidik. Nomor C. Tepat ya. Karena yang ditanyakan yang bukan. Melakukan refleksi terhadap keterampilan sosial dan emosional pribadi dan dirinya. Jadi kalau melakukan refleksi berarti kan sendiri. Padahal yang ditanyakan adalah berkolaborasi. Jadi yang betul atau yang bukan jawaban dari ini adalah yang nomor D ya teman-teman ya. Sedangkan memperkuat koneksi dan komunikasi itu pasti berkolaborasi ya. Jadi yang bukan adalah yang D ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi berkolaborasi pasti melibatkan orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Sedangkan kalau refleksi ya itu dilibatkan atau sendiri ya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kemampuan, keterampilan dan kelemahan kita ya. Kita masuk ke nomor 90. Maaf, ke nomor 9 ya teman-teman ya. Jadi mempelajari kompetensi budaya adalah salah satu hal yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kapasitas diri dalam menerapkan kompetensi sosial emosional. Selain memperluas pengetahuan tentang budaya orang lain, apalagi yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengembangkan kompetensi budaya bagi dirinya sendiri. Yang nomor A, mempelajari aspek-aspek budaya orang lain dan mencoba mengikutinya. Jangan mencoba mengikutinya. Yang nomor B, mengajarkan orang lain tentang budaya kita. Jangan juga nanti tersinggung mereka ya. Kemudian nomor C, menyelenggarakan kegiatan kebudayaan untuk mempromosikan budaya kita. Nampaknya ini bagus ya. Nomor D, mengikuti kegiatan pertukaran pendidik untuk mempelajari budaya orang lain. Nampaknya cocok juga ya. Membangun kesadaran akan identitas budaya pribadi ya. Jadi kalau teman-teman yang mana ya? Hmm, jadi kata kuncinya ini yang mana ya? Memperluas pengetahuan tentang budaya orang lain ya. Jadi sebenarnya yang nomor D ini cocok ya, mengikuti kegiatan pertukaran pendidik ya untuk mempelajari budaya orang lain dalam hal memperluas pengetahuan tentang budaya orang lain ya. Jadi nomor 9 jawabannya adalah D ya teman-teman. Kita masuk ke nomor 10 ya.
Mengapa kolaborasi di antara warga sekolah seperti peserta didik, guru, dan staf dianggap memiliki manfaat signifikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesejahteraan psikologis? Yang A, kolaborasi menciptakan persaingan sehat dan dorongan yang unggul karena melalui interaksi positif antara peserta didik, guru, dan staf muncul semangat kompetensi yang sehat di lingkungan belajar. Ini nampaknya tidak tepat ya teman-teman. Kemudian nomor B, kepercayaan dan saling pengertian yang ditingkatkan melalui kolaborasi membentuk pondasi yang kokoh dan berkelanjutan untuk kesejahteraan psikologis individu dan kolektif. Nampaknya nomor B ini adalah jawaban daripada soal nomor 10 ya. Jadi kolaborasi di antara warga sekolah itu dianggap memiliki manfaat yang signifikan dalam mencapai atau menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesejahteraan psikologis karena melalui kolaborasi, kepercayaan, dan saling pengertian dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik antar warga sekolah, dapat mengarahkan pada lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung. Tentunya ini juga membantu mempromosikan kesejahteraan psikologis individu dan kolektif dengan memberikan lingkungan di mana orang itu dapat berbagi pengalaman, ide, dan sumber daya mereka. Jadi sekali lagi nomor 10 jawabannya adalah yang option B. Demikian teman-teman pembahasan dari saya beberapa soal terkait dengan kesehatan psikologis warga sekolah. Sebagai akhir dari video ini, coba teman-teman merenung sebentar, tutup mata, stop aktivitas, coba pikirkan apakah teman-teman sudah sehat secara psikologis ya. Kalau sudah sehat, nanti saya yakin teman-teman bisa mengikuti UKPPG 2024 dengan baik, dan saya yakin teman-teman pasti akan lulus. Astungkare, amin. Terima kasih teman-teman semua.